Hai sahabat dari Nadia, bersama lagi dengan saya Nadia. Saya doakan kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Nah, kali ini saya sedang berada di Masjid Asy-Syukur. Nah, kita akan menggali sejarah mengenai Masjid Asy-Syukur ini. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu cicit dari Bapak Kiai Haji Abdul Syukur, yaitu Bapak Yaya. Kalian pasti penasaran kan seperti apa sejarah dari Masjid Asy-Syukur ini? Yuk ikutin saya, let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah gak? Nggih. Kabaripun sehat, Mbak? Mbak. Kak, Pindah gak? matur suwun. Ini Mbak April yang kemarin sudah saya ceritakan sama jenengan. Ini namanya Mbah Sol. Usianya itu sudah di atas 100. Ini anaknya aja sudah banyak yang meninggal. Cucunya juga sudah ini, alhamdulillah masih diberi sehat. Ya, yang tahu cerita sedoyo tembriki masalah masjid, masalah tanah, masalah Mbah Syukur, beliau yang tahu. Sejarahnya itu menurut yang telah disampaikan Mbah Sol atau orang-orang yang terdahulu atau dari bule saya, itu Masjid Asy-Syukur itu dulunya itu ada sesepuh situ yang namanya Mbah Syukur. Kemudian Mbah Syukur punya anak namanya Nyai Kulsum. Dia Mbah Syukur ini punya pondok, Mbak. Terus punya anak namanya Mbah Nyai Kulsum. Terus Mbah Nur, Mbah Nur, Mbah Karnen Irsyad, terus Mbah Nawawi Syukur. Nah, seiring perjalanan waktu Mbah Syukur itu ada santri yang pinter, istimewa. Kemudian santri itu dikawinkan sama yang anak yang barat itu, namanya Mbah Yai Kulsum. Lah Mbah Yai Kulsum sama Mbah itu terus dibikinkan pondok di Tegalsari sana. Pondok itu sekarang namanya Al-Mashud. Dulu santri yang pinter yang dikawin sama anaknya Mbah Syukur namanya Mbah Al-Mashud. Mbah Al-Mashud. Nah, kemudian Mbah Karnen Irsyad, anak yang nomor 3 ini mendirikan masjid ini. Masjid ini dinamai atas nama bapaknya sendiri, namanya Pak Syukur. Jadi Masjid Asy-Syukur. Makanya dulu sesepuh dulu, biarpun di sana di pondok sana itu ada masjid, di sini ada masjid, tapi Jumatan itu tidak boleh dipisahkan karena ada kaitannya antaranya pondok pesantren Asy-Syukur sama Masjid Asy-Syukur itu ada kaitannya. Jadi di sana pondoknya, Jumatannya di sini, ada kaitannya gitu loh, Mbak. Tapi dengan seiring perjalanan waktu, kemarin ada corona, kan harus jaraknya panjang. Kemudian sana bikin Jumatan sendiri, tapi tidak ada masalah. Berawal itu semua itu dari tol, Mbak. Tol itu kan banyak dulu orang kan ada desa namanya orang sudah mungkin 3 generasi
Jadi muncul semua, yaitu juga pertama dengan tol, kedua dengan adanya Prokades itu. Prokades itu kan ketika di ahli waris yang pertama C desa tahun 42 dipencet namanya siapa itu keluar sendiri Mbak, Jret. Terus nanti kecoret beralihnya ke parcel berapa C berasa itu tinggal mencet nama orangnya aja. Dan sampai sekarang saya itu tidak menyangka kok ada tanah situ, saya nggak ada di pikiran saya seperti itu. Terus namanya Asyukur itu keturunan dari saya itu saya tidak tahu, karena dengan adanya tol terus Prokades itu jadi terbuka semua. Makanya kan manfaat dari Prokades itu bukan saya kok ngalamin, memang saya rasakan sendiri. Saya yang merasakan sendiri. Nah, tadinya berarti asal muasal dari tanah ini jatuh ke yang ngelola ini. Yang mengelola ini. Bukan jatuh ke anaknya Mbah Karnel Esya, Putra Kandra jatuh. Makanya ketika saya datangi ke keturunan dari Mbah Baria itu, beliau menyadari betul tanah itu bukan milik ibu dan bapaknya. Terus dia menyarankan saya untuk membuat surat hibah. Dia tanda tangan dengan ikhlas, tidak ngasih apa-apa. Ikhlas dia tanda tangan. Terus yang satu si Darang Banjar juga tanda tangan, anaknya juga menyaksikan. Jadi tidak ada problem ketika beliau-beliau ini menghibahkan ke saya, itu tidak ada masalah. Justru menyelamatkan, karena banyak oknum-oknum yang memang tidak tahu sejarah tapi mengaku-ngaku. Nah, dengan mengaku-ngaku dia tidak punya bukti. Terus kemudian dengan munculnya nama ini dia tidak bisa apa-apa. Kalau tidak ada Prokades mungkin ya terjadi baku hantam atau rebutan warisan yang tidak jelas. Kali ini kan sudah jelas semua. Kalau kegiatan Bapak sehari-hari apa Pak? Kalau saya itu orangnya itu tidak terpaku dengan pekerjaan. Banyak pekerjaan saya itu saya jalani semua. Yang saya cuman kalau dibilang ya orang jalanan lah Mbak. Saya belum mandor bis, juga supir. Sekarang ikut keamanan Trans Jateng. Terus ada pasar malam, saya di situ jualan sembako sambil ngelola lampu buat pedagang-pedagangnya itu, ngelola parkir, banyak saya ini. Terus yang ekstrim juga keamanan WOM saya yang megang, keamanan rumah makan Agra. Makanya kan saya ini terharu ketika mendengar leluhur saya seperti ini, mengaku reso ngaji kok seperti itu, gitu Mbak. Saya itu terharu sekali. Kalau dibilang kerjaan saya ya itu serabutan tidak karuan. Yang penting saya tidak merugikan orang. Justru itu istri saya marah-marah. Saya kalau punya uang itu tak hambur-hamburkan, tapi kalau ada orang ke tempat saya, anaknya sakit, saya tidak tega Pak. Tak kasih sampai marah itu istri saya itu. Berarti Bapak suka berbagi. Maksudnya saya yakin ketika saya menolong seseorang, orang itu tidak bisa membalas kepada saya tidak apa-apa, tapi Allah yang lebih tahu. Nanti Allah akan membalas lewat tangan orang lain. Nah, konon katanya menurut cerita dari Bapak Yaya dan juga warga sekitar di Masjid Asyukur ini, beduk yang ada di samping saya ini datangnya secara tiba-tiba. Jadi dulu kakek dari Bapak Yaya ketika ingin berencana mendirikan Masjid Asyukur ini sedang diukur-ukur tanahnya, keesokan harinya tiba-tiba muncullah beduk ini. Entah dari mana datangnya, kita semua tidak tahu, Allahu a'lam. Nah, Masya Allah sekali ya sahabat dari Nadia. Dan keesokan harinya selang beberapa hari kemudian muncullah mata air yang muncul secara tiba-tiba di sekitaran tanah Masjid Asyukur ini. Dan akhirnya dibuatlah sebuah sumur. Nah, ini dia sahabat diri Nadia, mata air atau sumur yang tadi saya maksud ketika pembangunan Masjid Asyukur. Nantikan episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. Dah.